Ya, selamat pagi anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut ke contoh soal peluang suatu kejadian. Ya, kita ambil dari buku paketnya, halaman 87 LKS 4 ya, LKS 4 halaman 87. Kita mulai dari soal nomor 5 ya. Kita buat menjadi contoh soal nomor 1. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 8 bola biru. Jika 3 bola diambil satu persatu, ya berarti 3 bola diambil satu persatu ya dari kantong itu tanpa pengembalian, maka peluang bawah yang terambilnya berturut-turut bola merah, biru, dan putih adalah diketahui kantong itu terdiri dari 6 bola merah, kemudian 4 putih ya, 4 putih, kemudian 4 putih dan 8 biru ya, 8 biru ya. Kalau kita jumlahkan ini semua, ini adalah 18 bola. Jika 3 bola diambil, ini 3 bola diambil ya. 3 bola diambil satu persatu ya. Satu persatu tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian. Maka yang ditanya adalah hanya adalah apa? Terambilnya peluang ya, terambilnya merah pengambilan pertama, biru pengambilan kedua, dan putih pengambilan ketiga. Oke, terlebih dahulu kita perhatikan di sini ya, NS-nya adalah 18 ya. Kemudian kita perhatikan NA-nya sama dengan peluang terambilnya merah pada saat pengembalian pertama. Perhatikan di sini ya, merah yang tersedia adalah 6. Berarti peluang terambilnya yang pertama merah adalah 6 ya. 6 ya. Atau ini langsung aja kita buat ya. Ya, peluangnya PA ini peluangnya adalah 6/18. Kemudian dikali pengambilan yang kedua biru, tetapi pengambilan pertama itu tidak dikembalikan. Ya, biru yang tersedia adalah 8. Ya, berarti biru 8. Berarti di sini ruang sampelnya sudah berkurang. Diambil yang pertama tidak dikembalikan. 8/17. Kemudian pada saat pengambilan yang ketiga putih itu 4 ya. Berarti 4. Kemudian pengambilan kedua tidak dikembalikan, berarti itu ruang sampelnya akan berkurang menjadi 1 lagi, menjadi 16 ya. Jadi ini adalah peluang A ya, peluang kejadian A, peluang terambilnya merah, biru, dan putih ya. Pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga, dengan syarat pengambilan pertama tidak akan dikembalikan kembali, pengambilan kedua tidak dikembalikan, pengambilan ketiga tidak dikembalikan. Ini sama dengan ya, ini kalau kita selesaikan habis ya. Ini tinggal 4. Kemudian ini habis, ini tinggal 3 ya, ya. Ini habis, ini kita habiskan, ini tinggal 2 ya, 2. Sehingga ini tinggal 2 dibagi ya, 3 kali 17 ya, 3 kali 17 ini sudah habis ya.
Ya, ini sama dengan ini 2 dibagi 3 kali 7 21, 3 kali 1 51, 2 per 51. Inilah peluang terambilnya pada saat pengambilan pertama merah, pengambilan kedua biru, dan pengambilan ketiga putih dengan syarat tanpa pengembalian. Ya, kalau kita perhatikan, ada nggak jawabannya? Ya, 2 per 51. Ya, ini A. Ini A. Ya, kita lanjutkan soal nomor 6. Kita buat contoh soal nomor 2. Peluang A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah sepertiga. Peluang bahwa A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan adalah, ya, peluang A memenangkan, ya, peluang A memenangkan pertandingan melawan B, ya. Melawan B adalah sepertiga. Peluang bahwa A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Oke, kita misalkan peluang A memenangkan pertandingan terhadap B adalah sepertiga. Peluang A kalah, ya, kalah melawan B itu adalah 2 per 3. Kemudian yang ditanya, ya, peluang akan memenangkan paling sedikit, ya, paling sedikit 1, ya. Peluang paling sedikit A menang, sedikit A menang dari, ya, dari 3 pertandingan. Ya, 3 pertandingan. Berarti peluang A itu bisa, ya, dia pertandingan pertama dia menang. Kita misalkan menang. Ya, ini 1 menang, 2 kalah. Ini bisa terjadi, ya, 3 kali pertandingan. Kemudian ditambah 2 menang, 1 kalah. Kemudian ditambah lagi, ya, boleh 3 menang, 0 kalah. Paling sedikit, ya, paling sedikit A menang, paling sedikit A menang 1, ya, menang 1 kali, ya, 1 kali dari 3 pertandingan. Inilah yang bisa kemungkinan. Berarti PA itu sama dengan peluang untuk menang, ya, peluang menang untuk A menang itu adalah sepertiga. Kemudian 2 kali kalah, kalah berarti sekali, ini sekali kalah 2 per 3, kalah lagi 2 per 3. Kemudian ditambah 2 menang, ya, 2 menang, ya, berarti sepertiga pertama, yang kedua juga sepertiga, yang ketiga kalah, berarti ini 2 per 3. Ditambah, ya, 3 menang, ya, 3 menang, berarti ini sepertiga dikali sepertiga kali sepertiga. Ini sama dengan 4, ya, 4, 9 kali 3 per 27 ditambah 2 per 27 ditambah, ya, 1 per 27. Ini sama dengan 4 tambah 2 tambah 1, ya, 6, 7 per 27. Inilah peluang A paling sedikit 1 kali menang dari 3 pertandingan. Ya, kalau kita perhatikan di sini jawabannya 7 per 27. Ya, di sini tidak ada, ya, pilihannya. Ya, ini yang benar, ya. Ini yang benar.
Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Peluang bahwa A dapat menyelesaikan sebuah soal yang diberikan adalah 4/5. Peluang B dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 2/3. Dan peluang C dapat menyelesaikan soal yang sama juga adalah 3/7. Jika ketiga orang itu mencoba menyelesaikan soal tersebut, maka peluang bahwa soal itu akan diselesaikan benar adalah, oke, ya. Ini peluang A menyelesaikan soal, ya. Peluang A menyelesaikan soal dapat menyelesaikan soal adalah 4/5. B-nya adalah 2/3. Kemudian C-nya 3/7. Ya. Berarti dari sini kalau A menyelesaikan soalnya bisa menyelesaikan soal 4/5, berarti A komplement ini tidak bisa menyelesaikan soal, berarti ini adalah 1/5. Kemudian B bisa menyelesaikan soal 2/3, berarti B tidak bisa menyelesaikannya adalah 1/3. Kemudian C bisa menyelesaikan soalnya 3/7, tidak bisa menyelesaikan soalnya itu adalah 4/7. Ya. Kemudian di sini, ya, jika ketiga orang itu mencoba menyelesaikan soal tersebut, maka peluang bahwa soal itu akan diselesaikan, berarti dapat diselesaikan A, B, dan C itu ada berapa? Ya, kita perhatikan dari sini. Kita cari dulu peluang. Peluang bisa, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menyelesaikan soal A, kemudian B, kemudian C. Tidak bisa menyelesaikan soal, berarti ini tidak bisa menyelesaikan soal, ya. Tidak bisa menyelesaikan soal, berarti ini sama dengan, ya, 1 dikurang, ya, peluang tidak bisa menyelesaikan soal untuk A itu adalah 1/5 kali B-nya 1/3, ya, 1/3 dikali C-nya, dia tidak bisa menyelesaikan 4/7. Ini sama dengan 1 dikurang, ya. 1 dikurang ini sama dengan ini 4. 5 kali 3 15 kali 7, ya. Ini 105, ya. 105. Ini sama dengan, ya. Ini 105 dikurang 4, ya, dikurang 4 dibagi, ya, 105. Ini sama dengan 101 dibagi 105. Ya, perhatikan di sini, ya. Ini adalah peluang tidak bisa menyelesaikan, ya. Peluang tidak bisa menyelesaikan soal A, B, dan C. Berarti peluang bisa menyelesaikan, ya. 1, ya, 1 selesai, kurang, ya. Di sini jika ketiga orang itu mencoba menyelesaikan soal tersebut, maka peluang bahwa soal itu akan diselesaikan, ya, Berarti dari sini peluang bisa diselesaikan, ya. Ini bisa langsung aja, ya. A, kemudian ini bisa diselesaikan B, ini C, ya, ini bisa sama dengan 1 dikurang 101 dibagi 105. Berarti ini 105 dikurang 101 dibagi 105. Ini sama dengan, ya, ini sama dengan 4 dibagi 105.
5 ya. 4 dibagi 105 ya. Ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 kita buat nomor 4. Peluang seorang laki-laki akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 37, dan peluang istrinya akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 45. Peluang bahwa 25 tahun dari sekarang paling sedikit 1 orang akan hidup. Ya. Berarti peluang laki-laki akan hidup ya. Laki-laki akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 3/7. Kemudian peluang istri akan hidup itu adalah 4/5. Kalau perhatikan ini L-nya 3/7 akan hidup, berarti akan mati itu adalah 4/7. Kalau istrinya itu adalah hidup 4/5, kalau dia mati itu adalah 1/5. Yang ditanya adalah peluang bahwa 25 tahun dari sekarang paling sedikit 1 orang akan hidup. 1 orang paling sedikit ya. Paling sedikit 1 orang ya. 1 orang akan hidup. Berarti paling sedikit 1 orang akan hidup. Berarti peluangnya ya, peluangnya akan hidup ini sama dengan paling sedikit, berarti laki hidup, istri mati ya, sedikit 1. Atau tambah boleh ya, laki mati, istri hidup, boleh, paling sedikit 1. Kemudian boleh laki hidup, istri hidup ya, paling sedikit ya. Laki hidup, istri hidup. Ya, berarti ini tadi paling sedikit 1 orang hidup. Ini laki yang hidup, istrinya mati. Ini lakinya mati, istrinya hidup. Baru yang berikutnya bisa kemungkinan lakinya hidup, istrinya juga hidup. Ini sama dengan ya, laki hidup 3/7, istrinya mati 1/5, ditambah lakinya mati 4/7 dikali istrinya hidup 4/5, ditambah lakinya hidup 3/7 dikali istrinya hidup 4/5. Ini sama dengan 3/35 ditambah 16/35 ditambah 12/35. Ini sama dengan 16 tambah 12 28 ya, 28 tambah 3 31 ya, 31/35 ya. 31/35 ya, betul. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kita ambil dari LKS ya. LKS berikutnya LKS 5 ya. LKS 5 halaman 91. Kita mulai dari soal nomor 2. Itu menjadi contoh soal nomor 5.
Dalam sebuah ruangan terdapat 5 orang pria dan 3 wanita duduk secara acak pada 8 kursi yang memanjang. Peluang 5 pria duduk bebas dan 3 wanita duduk berdampingan adalah, ya, dalam sebuah ruangan terdapat 5 orang pria, 5 pria, kemudian 3 wanita. 3 wanita duduk secara acak pada 8 kursi yang memanjang. Peluang 5 pria duduk bebas, 5 pria bebas duduk, dan 3 wanita duduk. 3 wanita berdampingan adalah, ya, kalau kita perhatikan di sini adalah 8, ya. Kalau yang namanya ini sudah pasti mempergunakan permutasi, ya, karena urutan tidak memperhitungkan, ya, memperhitungkan tempat, ya. 5 pria 3 wanita, ya, totalnya 8. 5 pria bebas 3 wanita berdampingan. Berarti yang 3 wanita berdampingan ini kita kelompokkan menjadi satu, ya. Ya, kira-kira seperti ini, ya. Ya, ini kita kelompokkan menjadi satu. Ini dia 5, ini menjadi 6, ya. Ya, kira-kira seperti ini 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian satu lagi, inilah dia wanita, ya, ya, berdampingan. Berarti di sini ini 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berarti di sini apanya? Ruang sampelnya, ya, ruang sampelnya adalah 8 faktorial, ya. Ruang sampelnya adalah NS adalah 8 faktorial. Kemudian NA-nya di sini adalah, ya, ini adalah 6 faktorial, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalinya 3 wanita berdampingan, berarti ini 3 faktorial. Sehingga, ya, peluang A-nya itu sama dengan NA dibagi NS, ya. Ini sama dengan NA-nya 6 faktorial dikali 3 faktorial dibagi, ya, 8 faktorial. 8 faktorial ini sama dengan, ya, 6 faktorial dibagi, ya, 6 ini, ya, dibagi, ya, 8 faktorial. Ini adalah 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Ini habis, ya. Ya, ini sama dengan, ini dibagi 2 dapat 3, ya. Dibagi 2 dapat 4. 4 kali 7 adalah 28. 3 per 28. Ya. Dia. Ya, kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Kita ambil soal nomor 3. Ada 6 orang, 2 diantaranya adalah adik kakak, duduk secara acak pada 6 kursi melingkar. Peluang adik kakak duduk berdampingan adalah, ada 6 orang, ya, 6 orang. 2 diantaranya, ini dari sini, 2 diantaranya adalah adik kakak, ya. Secara acak pada 6 kursi melingkar, ya, ya. Dari sini sudah pasti NS-nya adalah 6, ya. Peluang adik kakak duduk berdampingan, berarti di sini 4 dan 1. Ini satu ini adalah adik kakak, ya, adik kakak, ya. Ya. Kemudian adik kakak ini 1, bisa kakak adik, ya. Berarti dari sini A-nya, ya, NA ini adalah siklis, ya.
Siklis huruf lingkar berarti dihitung menjadi 5. Berarti ini 5 dikurang 1 faktorial dikali 2 ya, karena adik kakak bisa menjadi kakak adik ya. Ini NA-nya, sehingga peluang A itu sama dengan NA dibagi NS ya, NS-nya itu adalah 6 faktorial ya. Ini sama dengan NA-nya adalah 4 faktorial dikali 2 ya. Ini dibagi 6 faktorial ya. Ini sama dengan 2 dikali 4 faktorial dibagi ya. Ini 6 dikali ya. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial adik kakak ya. Ini habis ya. Ya, ini habis. Ini sama dengan ya, ini seper ya, seper 15 2 per 5 6 faktorial 5 dikurang 1 5 dikurang 1 4 faktorial ini 5. Oh, ini adalah ya, ini ruang sampelnya karena dia melingkar. Ini adalah 6 kurang 1 ya, 6 kurang 1 faktorial ya, 6 kurang 1 faktorial. Ini ada salah ya, siklis ya, siklis sehingga ini adalah 5 faktorial ya. Ini sama dengan ini 4 faktorial dikali 2 dibagi ya. Ini 5 dikali 4 faktorial. Ini habis ya, sehingga di sini 2 per 5 ya. Inilah peluang A ya, karena dikali 2 ini adik kakak, bisa kakak adik ya. 2 per 5 kita lihat ya, C ya, C ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 4 kita buat menjadi soal nomor 7. Dari sebuah kantong yang berisi 6 bola merah, ini kantongnya, ini kantong berisi 6 bola merah, 6 merah, kemudian 4 putih, 4 putih, diambil ya, diambil 3 bola sekaligus. Ini 3 bola sekaligus ya. Yang hanya peluang bola yang terambil 2 merah dan 1 putih ya, 1 putih ya. Berbeda dengan soal yang sebelumnya tadi ya, di dalam kantong diambil 3 kali berturut-turut sekali ya pengambilan, 2 kali pengambilan, 3 kali pengambilan, satu-satu. Ini 3 bola sekaligus. Yang ditanya di sini adalah peluang bola terambilnya 2 merah dan 1 putih. Ya, perhatikan di sini kita cari NS. Ya. NS ya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya di dalam kantong itu ada 10 ya, di 10. Berarti yang 3 diambil sekaligus ya, 3 bola sekaligus. Berarti ini adalah 10 kombinasi 3. Kemudian NA-nya, ya, NA-nya 2 merah dan 1 putih. 2 merah yang tersedia, dari merah yang tersedia adalah 6. Berarti 6 kombinasi 2 ya, 6 kombinasi 2 dikali 1 putih ya, putih yang tersedia 4 kombinasi 1 ya. Maka dari sini peluang A ya, 2 merah dan 1 putih adalah NA dibagi daripada NS. Jadi sama dengan NA-nya 6 kombinasi 2 dikali 4
kombinasi 1 dibagi ya 10 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi ya, dibagi ya. 6 dikurang 2 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali ya. Ini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 3 faktorial. Ini dibagi ya, dibagi sama dengan ya, 10 faktorial dibagi ya 10 dikurang 3 itu adalah 7 faktorial dikali 3 faktorial ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, dari sini boleh 6 faktorial itu sama dengan BA itu sama dengan 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi ya 4 faktorial dikali 2 faktorial 2 dikali ya 4 faktorial ini sama artinya 4 kali 3 faktorial dibagi ya 3 faktorial dikali balikan aja langsung iya 7 faktorial dikali 6 ya 3 faktorial itu 6 dibagi ya 10 berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial ya ini 4 faktorialnya habis 3 faktorialnya habis 7 faktorialnya habis ya. Ya sekarang tinggal ini ya. Ini 5-nya habis ya. 5-nya habis kemarin tinggal 2 ya tinggal 2 kemudiannya 4-nya ini habis ya. Sini habis 4 kemudiannya ini dibagi 2 dibagi 2 dibagi 3 ini habis tinggal 3 ya ini dibagi 3 tinggal 2 ya ininya habis kemarin ya. Tinggal ini adalah 2 sehingga menjadi 4 ya 4 dibagi ya ini tinggal ini habis ya per 8 4 per 8 4 per 8 ini sama dengan setengah ya kalau kita perhatikan di sini ini kantong 6 merah ya 6 terdapat berisi 6 bola merah dan 4 bola putih 3 bola dan sekali ini setengah ya B ya di B ya bola ya kemudian kita lanjut soal yang terakhir ya nomor 8 kita ambil soal nomor 5 dalam suatu kotak terdapat 4 bola hijau 5 bola biru dan 3 bola merah jika dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak peluang terambil 2 bola biru atau 2 bola merah ya perhatikan di sini ya nomor 4 ada dan di sini atau ya. Kotak ini kotak di dalam kotak ini 4 bola hijau 4 hijau kemudian 5 biru kemudian 3 merah ya, 3 merah jika dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus ya 2 bola sekaligus 2 bola sekaligus secara acak peluang terambilnya ya peluang terambilnya A itu adalah terambilnya 2 bola biru atau 2 bola merah atau 2 bola merah
Ya, kita perhatikan di sini, kita cari dulu NS-nya. NS-nya ini kalau kita jumlahkan ini sama dengan 12 ya. 12 berarti NS-nya adalah 12 kombinasi 2. Kemudian NA-nya adalah 2 bola biru. Bola biru yang tersedia adalah 5 ya, 5 berarti 5 kombinasi 2, atau ditambah ya 2 bola merah yang tersedia 3, berarti 3 kombinasi 2 ya, sehingga peluang A-nya itu sama dengan NA dibagi NS. Ini sama dengan ya 5 kombinasi 2 ditambah 3 kombinasi 2 dibagi ya, ini adalah 12 kombinasi 2 sama dengan 5 kombinasi 2, 5 faktorial dibagi ya, ini 5 kurang 2, 3 faktorial dikali 2 ya, ditambah ini adalah 3 faktorial dibagi ya, 3 dikurang 2 1, berarti ini 2 faktorial dibagi ya, ini adalah 12 faktorial dibagi ya, 12 kurang 2 10 faktorial dikali 2 ya. Ini sama dengan ini adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 ya, buka kurung, ditambah ya, ini adalah 3 ya, 3 ini dikali ya, ini adalah 10 faktorial dikali 2 dibagi ya, ini 12 adalah 12 dikali 11 dikali 10 faktorial, habis ya, habis. Ini sama dengan ini 5 kali 3 faktorial, ini 3 faktorial tadi ya, ini habis ya. Ini sama dengan ini 5 kali 4 20 dibagi 2 10 tambah 3 13 dikali ya, ini 2 dibagi ya, ini 12 dikali 11 ya, ini 2 nya habis kemarin, tinggal 6 ya, berarti ini 13 dibagi ini tinggal 66 ya. Kita perhatikan buku paketnya 13/66 dodol ya. Oke anak-anak kami sekalian, ya kira-kira seperti ini dulu ya contoh-contoh soal yang bisa kita ambil ya. Ada 8 soal dari soal 1 sampai 8 yang mudah-mudahan anak-anak kami sekalian di rumah bisa memahami ya pengertian dari peluang suatu kejadian. Ya untuk lebih memahami lagi ya bisa anak-anak kami di rumah untuk membahas soal-soal LKS selain dari yang sudah kita bahas ini ya, supaya memahirkan menyelesaikan soal-soal ya terkait tentang peluang suatu kejadian. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.